Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Penatua Yolanda Linturan. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat mari menyanyi Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4. Tuhan kau gembala kami. Satu dalam doa. Tuhan Yesus yang kekal, Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan, seraya mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu kepada kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Tuhan, mari Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar supaya boleh terlaksana dengan baik. Bagi Ibu Yolanda yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dia ya Tuhan, agar supaya apa yang akan disampaikan nanti boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada malam hari ini, karena kami sudah siap mendengarkan. Amin. Mari kita membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14 secara berbalasan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Silakan duduk. Jemaat mari menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 406 bait 1 dan 3. Ya Tuhan bimbing aku.
persiapkan hati, pikiran, pendengaran kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpuji namamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menerima berkat lewat firman, pujian dan doa pada ibadah malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang disampaikan itu tidak lalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan, pakailah mulut hamba untuk memberitakan firman-Mu yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Keluaran 21 ayat 26 dan 27. Kitab Keluaran 21 ayat 26 dan 27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kiranya sukacita selalu menghinggapi kehidupan kita semua. Tema ibadah malam ini ialah melindungi yang lemah. Perikop bacaan Alkitab malam ini berbicara tentang kekerasan kepada seorang budak. Budak adalah orang yang bekerja pada seseorang atau yang mengabdikan diri pada orang lain. Di dalam masyarakat, seseorang budak dianggap sebagai kaum yang lemah atau masyarakat paling bawah. Bahkan di Israel, seorang budak sama sekali tidak punya hak atas dirinya sendiri, sehingga seorang majikan dapat melakukan sesuka hati terhadap budaknya, termasuk kekerasan terhadap budaknya tersebut. Tidak ada hukum negara yang melindungi hak mereka. Allah melihat itu semua tidak baik, sebab manusia diciptakan bukan untuk saling menindas, tetapi saling peduli. Bukan juga untuk menyakiti, tetapi untuk saling mengasihi satu sama lain. Karenanya Allah membuat suatu peraturan yang diberikan kepada Musa agar orang Israel tidak menindas sesamanya. Ini memperlihatkan perhatian dan keberpihakan Allah atas kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang lemah. Di dalam bacaan Alkitab malam ini dikatakan jika seorang majikan memukul budaknya hingga merusak matanya atau sampai tanggal giginya, sehingga membuat cacat permanen yang membuat budak tersebut tidak dapat beraktivitas secara normal karena cacat yang dialaminya, maka ia harus melepaskan budak tersebut sebagai orang merdeka, sebagai ganti kerusakan matanya dan sebagai ganti kehilangan giginya. Dan hal ini sama halnya dengan status yang diberikan kepada budak Ibrani yang telah bekerja selama 6 tahun. Pada tahun ke-7, ia akan dibebaskan sebagai orang merdeka.
Jadi kekerasan akan tidak perlu tunggu lagi untuk 6 tahun untuk bisa bebas. Tapi kalau seseorang telah mengalami tindakan kekerasan dari majikannya, maka budak tersebut harus dibebaskan. Artinya apapun alasannya, tindakan kekerasan terhadap orang lemah tidak dibenarkan di mata Allah, sehingga orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran hukum. Kita lihat dalam perikop ini bahwa Allah hadir dalam hukumnya untuk menjamin kebebasan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindakan kekerasan, menjamin hak dan martabat seorang budak tetap terjaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas kita melihat bahwa setiap orang didorong untuk memiliki kepekaan hati terhadap saudara-saudaranya yang lemah, bahkan yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang kuat sudah seharusnya menolong orang-orang yang lemah, bukan sebaliknya menindas mereka. Dalam ke-10 hukum Taurat, hukum Tuhan diatur juga tentang hubungan dengan sesama, yaitu saling mengasihi. Jadi dapat dikatakan menolong orang yang tidak berdaya atau mengasihi orang yang lemah adalah satu panggilan bagi orang Kristen. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Dalam meridian di dunia ini yang sudah sangat maju, masih saja kita lihat tindakan kekerasan terjadi di mana-mana, terutama bagi mereka yang lemah, yang dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pada asisten rumah tangga, baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang di luar negeri sebagai TKW atau TKI. Kekerasan yang dialami baik dalam fisik maupun psikis. Maka oleh negara juga diterbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Tetapi tindak kekerasan, perbuatan semena-mena masih sering terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan sikap yang benar atas mereka, yaitu mengasihi mereka yang sudah mengabdikan dirinya kepada kita. Meskipun mereka itu kita gaji, namun bukan berarti mereka dapat diperlakukan dengan semena-mena. Mereka juga mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik dan benar. Jika kita mengasihi mereka dengan tulus, maka disitulah juga kita sudah bersaksi tentang karya kasih Kristus. Disitulah mereka bisa mengenal siapa Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus, kemudian mau menerima Yesus dalam hidupnya karena mereka melihat contoh-contoh yang baik dari majikan-majikannya. Ini pesan firman yang sangat indah dan aktual bagi kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini, supaya kita semakin memiliki kepekaan hati untuk mau berbela rasa bagi sesama kita. Janganlah kita berkata, masa bodoh pada mereka, atau ngapain sih kita bantu mereka, saudara bukan, family bukan. Kita tutup mata dan hati terhadap mereka, bahkan kita perlakukan mereka dengan tidak baik. Ibaratnya orang udah susah, kita tambah bikin susah. Saudara-saudara, ingatlah firman malam ini bahwa jika kita menindas sesama kita, maka yang kita hadapi bukan hanya hukum dunia, tetapi juga hukum Tuhan. Yang kita hadapi adalah Tuhan Sang Pencipta. Semua orang, kita semua ini adalah ciptaannya yang paling mulia. Jadi semua sama di hadapan Tuhan, tanpa memandang status sosial,
kehidupan ekonomi, golongan, agama, suku, bangsa, warna kulit. Semua berharga di matanya. Bahkan kalau kita lihat di Zakaria 2 ayat 8, Tuhan jadikan kita adalah biji matanya. Jadi, mari tanamkan firman ini di dalam hati, agar kita dapat semakin hidup di dalam kasih. Tidak hanya kepada asisten rumah tangga kita perlakukan dengan baik, kepada orang-orang sekitar kita juga, orang-orang asing, orang miskin, orang yang tidak berdaya, yang membutuhkan bantuan kita. Alkitab berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, serta memiliki iman yang sempurna, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna sama sekali. Ini terangkum dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Untuk selanjutnya, saudara-saudara, kita mari bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Kiranya menjadi inspirasi kita, menjadi motivasi kita untuk bisa berbagi kepada sesama.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีKita telah melihat tayangan tersebut, bagaimana seorang pemuda dengan penuh kasih dan tulus membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, baik orang dewasa, anak muda, anak kecil, dan orang tua. Bahkan tidak itu saja, tanaman,
hewan pun Dia perhatikan. Dan dampaknya kebahagiaan bagi pemuda tersebut. Ini luar biasa, semoga kita boleh alami dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, kita tidak perlu menunggu kita kaya, menunggu kita punya waktu, atau karena jarak, atau mungkin karena pandemi 19 ini kita penuh keterbatasan sehingga kita tidak dapat berbuat kebaikan bagi orang-orang sekitar. Tapi inilah kesempatan waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa berbuat baik, bertolong-tolongan kepada sesama, belalah mereka yang tertindas dan tidak berdaya, berbagi kasihlah kepada mereka yang membutuhkan, maka pasti hidup kita akan penuh kebahagiaan. Karena kasih setia Tuhan juga melingkupi hidup kita sekarang dan selamanya. Amin. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai jawaban jemaat, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Jemaat, kita mari berdoa, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami sama-sama renungkan bersama. Jadikanlah kami alat kasih-Mu untuk menyatakan kepedulian bagi mereka yang lemah dan menghargai siapapun sebagai sesama kami. Biarlah kasih-Mu boleh terpancar lewat kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, dalam doa syafaat ini kami juga teringat bagi saudara kami yang terbaring sakit dan di dalam masa pemulihan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Teddy Masinambau, Bapak Pendeta Robert Zakarias, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony Siombing, Oma Destrin Tatuo, Bapak Yulianus Bucer Ririhena, Ibu Sundari Sulistyo, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Makalio,
Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Oka Sihombing, Om Astin Teu Lumintak, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, Adik Paskalia, dan Ibu Seli Pandey. Biarlah Tuhan jamah setiap organ-organ tubuh mereka yang sakit ya Bapa. Berilah kesembuhan, kepulihan ya Bapa, lewat makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan. Tuhan juga pakai para dokter, tim medis yang mengambil tindakan untuk penyembuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini. Berkati mereka, kiranya Tuhan jaga dan pelihara mereka supaya mereka boleh merasakan karya kasih Tuhan lewat penyembuhan, pemulihan yang dialami. Berkati keluarga mereka yang mendampingi juga Tuhan, berikan kesabaran dan penghiburan untuk selalu dapat setia merawat keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami tercinta. Biarlah Tuhan berkati setiap pejabat-pejabat dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, juga lembaga-lembaga pemerintah yang ada ya Tuhan, dari pusat sampai di daerah. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk dapat memberikan yang terbaik, sehingga roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi, sosial, juga hukum keadilan dapat ditegakkan ya Tuhan. Juga di dalam penanganan dan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh negara, Tuhan berkati kiranya apa yang menjadi kebijakan, peraturan yang diberikan, semua dapat dijalani dengan disiplin seluruh warga, masyarakat. Dan Tuhan berkati ahli-ahli kesehatan yang sedang berusaha untuk mendapatkan obat untuk dapat mengatasi COVID ini ya Tuhan. Terima kasih, kami yakin percaya Engkau campur tangan di dalamnya. Kami berdoa juga anak sekolah yang masih dalam proses belajar secara online, juga mereka akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Biar Tuhan berikan hikmat, berikan kepintaran kepada mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai dan mereka selalu mengandalkan Engkau saja dalam hidup mereka. Juga gereja dalam tugas pelayanan teristimewa GPIB Trinitas, Tuhan berkati KMJ kami Bapak Teddy Masinambo. Tuhan beri kekuatan, kesehatan senantiasa ya Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangga dan kehidupannya. Biar Tuhan senantiasa memberkati beliau, juga keluarga, juga seluruh presbiter yang ada dan unit-unit misioner. Tuhan berkati ya Bapak. Bapak Pendeta Emeritus Robert Zacharias juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, juga mereka yang mengalami kesuksesan di dalam pekerjaan usaha mereka. Lengkapilah syukur dan sukacita mereka ya Bapa. Kiranya boleh merasakan berkat Tuhan ini dan boleh menjadikan saluran berkat bagi banyak orang. Juga pada para janda, duda, para lansia dan yatim piatu, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bagi warga jemaat yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan merindukan buah hati, biarlah Tuhan kuatkan iman mereka untuk menunggu waktu Tuhan. Biar diberi kesabaran dan terus berharap hanya kepadamu, hingga waktunya mereka boleh mendapatkan yang terbaik. Bagi warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan karena ekonomi, rumah tangga, ataupun pergumulan apa saja ya Tuhan, jangan jadikan mereka tawar hati, tapi mereka terus berharap dan mengandalkan Tuhan saja supaya terjadi pemulihan akan keadaan mereka ya Tuhan. Kami yakin percaya janji-Mu ya dan amin. Mereka akan beroleh sukacita, mereka berolehkan berkat daripada-Mu.
Bagi mereka yang berduka cita juga Tuhan berkati, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam doa ini juga kami berdoa untuk pelunasan rumah ibadah. Tuhan pakai PPRI juga jemaat untuk turut ambil bagian untuk pelunasan rumah ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah segala usaha upaya yang dilakukan. Akhirnya Tuhan, kami juga berdoa bagi doa keluarga dalam sepekan ini, bagi keluarga Sekawel Manusiwa, keluarga Teuf Amfoni, keluarga Bapak Henry Huta Barat, keluarga Bapak Henok Sihaan, keluarga Bapak Janes Simangunsong, keluarga Simampau Waro, keluarga Fanalu Manu, keluarga Bapak Ungkap Pasaribu. Tuhan, Engkau yang mengenal akan keluarga ini ya Tuhan. Berkatilah setiap segala kehidupan mereka. Berilah kesehatan, berilah kekuatan iman percaya mereka untuk selalu berserah dan percaya penuh dalam tangan kasih-Mu. Demikian kami seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pilih keberanian hidup kami semua, jemaat-Mu Trinitas. Dengan segala pergumulan yang ada Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami semua. Memberi kekuatan kesehatan, dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Dan Tuhan juga jauhkan dari virus corona saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Banyak yang ingin kami sampaikan. Kiranya Tuhan mau dengar dan jawab seru doa ini. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Ibu Penatua Tisa Haspers, Kasih dari Surga.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari menyanyi Kidung Jemaat 433 bait 1, 2, dan 3. Aku suka membagi. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Tuhan Allah yang kekal, Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami telah memberikan persembahan sebagaimana sedikit yang ada pada kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, agar supaya boleh digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat, kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi Kidung Jemaat 329 bait 1, 3, dan 5. Tinggallah sertaku. Haritlah senja,
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.